Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok SGD 26 akan mempresentasikan hasil dari kelompok dari SGD 26 pada mata kuliah lihat pada yang dibahas pada kali ini yaitu skenario 2, di mana seorang dokter di sebuah rumah sakit menangani kasus Nyonya H, 35 tahun, G2P1, hamil 12 minggu, yang masuk ke rumah sakit akibat vertigo yang hebat. Pasien tersebut menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan mengalami gangguan menelan. Pada saat dokter meresepkan obat, petugas farmasi mengindikasikan akan adanya interaksi obat negatif dari obat yang diresepkan. Namun, petugas farmasi tidak ambil pusing dan tetap memberikan sesuai dengan resep yang diberikan. Pada saat akan diberikan, perawat pun langsung memberikan sesuai dengan takaran tanpa ada instruksi yang jelas dan tidak sempat menanyakan ke dokter, sebab dokter yang memberikan resep sudah berganti shift. Nutrisionis tidak mengetahui pasien tersebut mengalami gangguan menelan, sehingga memberikan makanan sesuai dengan menu diet diabetes dan hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step 2, yaitu mendefinisikan masalah. Yang pertama, apa pentingnya evaluasi psikologis dalam kasus pasien dengan penyakit kronis dan gangguan fisik yang kompleks seperti Nyonya H. Yang kedua, apa penyebab utama terjadinya interaksi obat negatif pada kasus Nyonya H, dan mengapa petugas farmasi tetap memberikan obat sesuai resep meskipun sudah mengetahui potensi interaksi tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara komunikasi antar profesi terhadap kualitas pengobatan pasien dan kepuasan keluarga pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Dalam menangani kondisi pasien yang memerlukan keterlibatan antar profesi medis. Yang kelima, bagaimana komunikasi antar tenaga kesehatan dalam menangani pasien dengan kondisi medis kompleks. Dan yang keenam, mengapa perawat memberi obat tanpa instruksi yang jelas dan tidak berkonsultasi dengan dokter, serta bagaimana pergantian shift dokter mempengaruhi komunikasi antar tenaga kesehatan. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai step 2 tentang mendefinisikan masalah, di mana yang ketujuh adalah apa dampak dari nutrisionis yang tidak mengetahui adanya gangguan menelan pada pasien sehingga memberikan diet yang tidak sesuai. Kemudian yang ke-8, bagaimana kurangnya koordinasi dan komunikasi antara tenaga kesehatan yang mempengaruhi kondisi kesehatan dari Nyonya H. Kemudian yang ke-9, apakah ada mekanisme komunikasi atau pelaporan yang jelas antara petugas farmasi dan juga dokter saat terjadi potensi interaksi obat. Apoteker dan nutrisionis dalam penanganan kesehatan pasien dengan kondisi medis yang kompleks. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi dampak dari kurangnya koordinasi antara profesi kesehatan terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian tujuan yang saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai poin 4, 5, dan 6 terkait tujuan belajar SLO. Yang keempat yaitu memahami mekanisme komunikasi lintas shift antar dokter, perawat, apoteker, dan nutrisionis yang baik, jelas, dan dengan informasi yang lengkap. Yang kelima, memahami etiologi dan patofisiologi dari vertigo, diabetes, hipertensi, serta gangguan menelan pada ibu hamil. Dan yang keenam, mengidentifikasi potensi interaksi obat yang dapat terjadi pada pasien dengan penyakit komorbid dan saya melanjutkan presentasinya. Sini kan melanjutkan pada bagian tujuan belajar atau SLO yang ke-7 dan ke-8. Di mana tujuan belajar kami yang ke-7 yaitu menyusun rencana asuhan yang tepat bagi ibu hamil dengan komorbid dan kondisi khusus seperti gangguan mengenai menelan. pembahasan SLO. Yang Khususnya saya akan membahas mengenai SLO nomor 1, yaitu memahami pentingnya komunikasi efektif antar tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan nutrisionis dalam penanganan pasien dengan kondisi medis kompleks. Komunikasi efektif antar tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan nutrisionis sangat penting dalam menangani pasien dengan kondisi medis kompleks. Kolaborasi interprofesional bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pasien melalui kerjasama yang terkoordinasi. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan kesalahan penanganan pasien. Melalui komunikasi yang jelas dan terstruktur, setiap profesi dapat memahami peran, tanggung jawab, serta kondisi pasien secara menyeluruh. Hal ini mencegah kesalahan seperti interaksi obat berbahaya atau diet yang tidak sesuai, serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Adapun metode seperti metode SBAR, Situation Background Assessment Recommendation, mendukung komunikasi yang efektif, memastikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berpusat pada pasien. Dapat meningkatkan risiko kesalahan kolaboratif antar tenaga medis dengan kepuasan keluarga pasien dan keberhasilan seperti alergi itu komunikasi antar profesi medis yang kolaboratif berpengaruh kepada kepuasan pasien dalam menjalani pengobatan dan perawatan. Tidak diteruskan ke dengan dokter komunikasi terutama dalam kondisi gawat pasien darurat. dapat memahami informasi mengenai kondisi kesehatannya, tindakan yang dilakukan, serta perasaan untuk mengancam dirasakan keselamatan oleh karena pasien. keterlambatan Selain itu, intervensi. komunikasi yang baik dapat meningkatkan kelayanan kualitas pelayanan dan memfasilitasi di mana koordinasi yang buruk keputusan untuk menyebabkan pelayanan perawatan ataupun informasi Oleh dari karena tenaga itu, medis komunikasi yang menjadi kolaboratif saling antar bertentangan, profesi sangat menurunkan penting kepercayaan dilakukan pasien untuk mendukung sehingga dan kurangnya meningkatkan kualitas kesinambungan perawatan. keperawatan antara fasilitas ataupun antar tenaga medis yang akan menyebabkan riwayat ataupun rencana terapi ini tidak akan tersampaikan secara utuh, menimbulkan duplikasi layanan dan membahayakan pemulihan pasien pastinya serta menurunkan kepuasan keluarga terhadap pelayanan. Pembahasan mengenai SLO nomor 4 yaitu memahami mekanisme komunikasi lintas shift antar dokter, perawat, apoteker, dan nutrisionis yang baik, jelas, dan dengan informasi yang lengkap. Pertama, menggunakan metode SBAR, di mana SBAR ini merupakan sarana komunikasi antar profesi dan shift dengan
kepanjangan dari situation, background, assessment, dan recommendation untuk memastikan informasi pasien tersampaikan dengan jelas. Yang kedua yaitu serah terima terstruktur, yang dimana setiap shift wajib melakukan serah terima langsung dan terdokumentasi, mencakup kondisi terkini, data lengkap, dan konfirmasi informasi antar kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada kolaborasi antar profesi, di mana dokter, perawat, apoteker, dan nutrisionis harus berdiskusi bersama jika ada perubahan terapi, interaksi obat, atau kebutuhan diet khusus. Lalu dokumentasi yang jelas, di mana setiap komunikasi penting harus dicatat Nah, dan selanjutnya adalah memahami termasuk etiologi dan instruksi lisan patofisiologi yang dari konfirmasi fase dan terverifikasi oleh diabetes, dokter dalam 1 kali hipertensi, 24 serta jam. gangguan menelan Lalu yang pada ibu terakhir, hamil. informasi Nah, konsisten secara kedua kesimpulan, di ibu mana hamil informasi itu kepada umumnya keluarga pasien disebabkan harus oleh disampaikan secara perubahan konsisten hormonal oleh petugas dan yang memahami vaskular kondisi pasien yang untuk akhirnya mencegah mempengaruhi sistem vestibular seperti BPPV atau neuritis vestibular. Nah, yang kedua ada diabetes gestasional. Itu terjadi akibat resistensi insulin oleh hormon plasenta dan gangguan dari sekresi insulin. Selanjutnya hipertensi pada kehamilan seperti preeklamsia itu disebabkan oleh disfungsi endotel dan adanya pelepasan faktor antiagiogenik dari plasenta. Dan disfagia pada kehamilan itu bisa terjadi karena tekanan uterus yang membesar dan efek dari relaksasi elektrolyt oleh progesteron yang akhirnya menurunkan Jadi perubahan motilitas fisiologis selama dari kehamilan esophagus. mempengaruhi farmakokinetika obat, sehingga efektivitas dan toksisitas dapat berubah. Pada pasien hamil dengan komorbid seperti diabetes, hipertensi, vertigo, atau gangguan lambung, pemilihan obat harus mempertimbangkan resiko terhadap janin. Misalnya, ACE inhibitor harus dihindari, insulin lebih aman daripada metformin, dan antihistamin serta benzodiazepin perlu dibatasi. Obat lambung seperti antasida dan juga PPI juga dapat mempengaruhi absorpsi obat lain. Oleh karena itu, pemilihan terapi harus mempertimbangkan keamanan janin, efektivitas bagi ibu, dan potensi interaksi obat. Ibu hamil, dengan usia itu pada kasus dengan adalah komorbid diabetes, hipertensi, dan juga gangguan menelan. Asuhan keperawatan bisa kita lakukan itu dimulai dengan dari pengkajian menyeluruh terhadap riwayat kehamilan, pola makan, penggunaan obat, dan kemampuan dari pengenalan pasien. Nah, diagnosa yang mungkin muncul meliputi seperti gangguan nutrisi, risiko ketidakseimbangan glukosa darah, risiko aspirasi, dan ketidakefektifan komunikasi dari antar petugas. Nah, intervensi meliputi koordinasi antar profesional itu untuk mencegah dari interaksi obat, pemberian diet lunak yang sesuai dengan kondisi pasien, dan juga edukasi posisi makan yang aman dan komunikasi efektif juga dengan keluarganya. Evaluasi yang difokuskan pada perbaikan kemampuan menelan, stabilan gula darah, dan juga tekanan darah, serta kepuasan keluarga terhadap informasi dan juga pelayanan dan yang cara kita pemberian obat yang baik dan jelas oleh setiap tim medis, terutama untuk pasien dengan penyakit kompleks. Yaitu yang pertama, gunakan standar komunikasi SBAR. Metode SBAR yaitu situation, background, assessment, dan juga recommendation. Ini efektif meningkatkan kualitas komunikasi saat handover dan konsultasi klinis, membantu mencegah kesalahan, mempercepat keputusan, dan menjaga keselamatan pasien. Lalu, lakukan rekonsiliasi obat. Proses rekonsiliasi obat memastikan semua obat pasien terdokumentasi dan dikomunikasikan saat transisi perawatan, mencegah interaksi obat berbahaya, duplikasi, dan kesalahan dosis. Lalu yang terakhir yaitu manfaatkan rekam medis secara optimal. Rekam medis menjadi sumber utama informasi terapi, mencatat riwayat obat, alergi, dan instruksi dari dokter. Sistem elektronik mempercepat akses, memverifikasi terapi, dan mendukung koordinasi antar tenaga medis. Solusi utama yang perlu diterapkan adalah penggunaan sistem komunikasi yang terstruktur, rekonsiliasi obat, dan pembentukan case manager yang mengkoordinasikan layanan lintas profesi. Dengan membangun sistem pelayanan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berpusat pada pasien, kualitas pengobatan akan meningkat dan keselamatan pasien lebih terjamin. Itulah tadi pemaparan hasil student project SGD 26. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.